Kali ini kita akan mereview tentang penyebab-penyebab terjadinya kegagalan konstruksi pada rangka baja ringan. Mari kita lihat dulu beberapa kejadian runtuhnya atap yang kita rangkum dari berbagai sumber. Berbagai kejadian runtuhnya konstruksi baja ringan tersebut sangat memprihatinkan. Semoga tidak ada korban jiwa dengan kejadian tersebut. Apalagi kejadian tersebut kita ketahui terjadi pada bangunan-bangunan publik. Bangunan-bangunan seperti runtuhnya atap di rumah sakit, ambruknya atap pada bangunan sekolah, robohnya atap kanopi-kanopi, bahkan terbangnya atap pada rumah-rumah tempat tinggal, hingga robohnya atap pada bangunan masjid dan tempat ibadah lainnya. Kejadian-kejadian tersebut begitu mengerikan untuk kita lihat. Tapi, apakah kita menyadari, apakah penyebab-penyebab dari berbagai kejadian-kejadian robohnya rangka atap baja ringan tersebut? Berikutnya kita akan lihat ulasan dari seorang praktisi baja ringan yang sudah lama berkecimpung di dunia baja ringan, hingga sekarang masih tetap menjadi sebagai engineer konstruksi baja ringan di Indonesia. Ini adalah permasalahan kedua pada gedung, bukan gedung ini ya, tapi pada gudang. Ini saya bilang gudang, ini termasuk daripada kanopi. Kenapa kanopi? Ini kita lihat di sini ada tiang, ini tiang, ini tiang. Nah, saya sering ingatkan kepada teman-teman, jikalau buat bangunan seperti ini, bangunan dari baja ringan full, mulai dari tiang sampai hingga ke rangka atapnya, ini berhati-hati sekali dalam penggunaan baja ringannya. Kalau sini saya tidak salahkan di tiang, kenapa? Karena kita bisa lihat ini patah karena hanya memakai satu batang. Ini bukan standarisasi dari baja ringan. Ini bukan menggunakan struktur. Mestinya harus menggunakan struktur atau kuda-kuda. Kalau di sini hanya menggunakan satu batang. Jelas satu batang dengan panjang sepanjang ini, walaupun bentangannya kecil, tapi tetap tidak akan tahan. Kenapa? Karena ini baja ringan, bukan sama prinsip dengan kayu atau baja konvensional. Baja ringan perlu perlakuan khusus untuk membuat sebuah konstruksi yang lebih kuat. Nah, di sini juga kita lihat ini rumah. Kasihan sekali, ini rumah bukan roboh. Ini rumah, saya kira ini rumah diterbangkan oleh angin. Kenapa? Disinilah beban angin yang tidak dihitung. Beban angin sangat berpengaruh pada konstruksi baja ringan. Yang pertama sekali adalah ikatan angin. Ikatan angin sangat berpengaruh. Kenapa dinamakan ikatan angin? Pasti untuk mengikat kuda-kuda saat terjadi angin yang menerpa kuda-kuda. Yang kedua, pada kejadian biasanya atap yang terbang atau atap yang roboh, tapi dengan menggunakan atap ringan, itu biasanya yang kedua adalah tidak kuatnya ikatan ke ring balo atau lainnya. Kenapa? Ini berarti menggunakan L bracket yang dibuat dengan tidak standar. Walaupun sudah berpengalaman mungkin, tapi L bracket yang tidak berstandar, ini akibat. Yang ketiga itu ada bottom cord. Bottom cord adalah pengikat antar kuda-kuda di bagian bawah. Ini sangat berpengaruh dan ini harus dikunci ke bagian ujung-ujungnya. Kenapa? Karena kuda-kuda bagian bawah harus dibuat sekaku mungkin agar tidak terjadi goyang atau geser-geser begitu ada angin yang menerpa. Nah, ini sangat penting. Jadi pengakuan kuda-kuda sangat penting, ikatan kuda-kuda sangat penting untuk menghindari kejadian atap yang terbang. Nah, seperti ini juga. Kalau ini saya perkirakan ini bukan karena ikatan angin, tapi ini penggunaan tiang yang tidak standar. Maksud tidak standar kenapa? Di sini juga sudah ada plafonnya, beberapa bagian, ini kuda-kudanya, tapi menggunakan tiang yang tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Menggunakan tiang dari baja ringan, tapi tidak dibuat sekuat mungkin. Hanya menggunakan seadanya, hanya melihat mungkin dari berbagai sumber yang juga tidak jelas.
oh bisa ditiru ini, bentuknya bagus ini. Ingat, konstruksi bukan hanya bentuk yang bagus jika itu diekspos, tapi konstruksi lebih pada kekuatan. Nah, di sini terbang, ini saya kira ini hanya bukan karena konstruksinya yang tidak kuat. Kita lihat, ini jelas ikatan yang tidak kuat pada tumpuannya. Ini bisa jadi karena tiang juga yang tidak standar, dan juga pada ikatan. Hati-hati dengan ikatan. Kalau kita biasa menggunakan ikatan dinabol paling minim itu 1260 atau panjang 60 dengan kunci 12 atau kunci 14 atau diameter 12. Nah, di situ sudah bisa menahan beberapa ton. Jangan menggunakan dinabol untuk AC atau ducting AC, masang AC. Ini bukan untuk masang AC. Hati-hati, baja ringan bukan untuk memasang AC, tapi baja ringan ini membutuhkan kekuatan ikat. Kenapa? Inilah kejadiannya jika ikatan tidak kita buat sekuat mungkin. Ini juga, ini jelas kejadiannya karena ini bukan karena tiang tidak kuat. Ini tiang tidak ada masalah, tapi tidak berpengalamannya aplikator untuk mengikat tiang. Hati-hati saat dibuat kuda-kuda seperti ini akan goyang ke samping, bukan goyang ke belakang atau ke depan, tapi ini goyang ke samping. Hati-hati, kita harus mengunci untuk goyang samping ini jangan sampai terjadi pada bangunan atau pada konstruksi yang akan kita buat. Ini biasa terjadi dalam bentuk-bentuk kanopi tersendiri tanpa ada ikatan ke bangunan lainnya. Ini berhati-hati sekali saat kanopi tersebut kita ikat. Nah di sini ini jelas terbang. Nah ini jelas juga, ini karena memang konstruksi yang tidak kuat. Sini juga ada konstruksi yang tidak kuat. Di sini juga terbang, ini jelas hanya dibuat pada satu bukan kuda-kuda, hanya batang per batang baja ringan. Sini juga jelas, ini biasanya hanya terjadi karena ikatan yang tidak kuat. Nah ini juga terjadi, kalau ini terjadi jelas ini terjadi karena tidak kuatnya konstruksi. Walaupun banyak material yang dipakai, tapi tidak tepat penggunaan materialnya, tidak tepat letak-letaknya, tidak tepat arahnya, itu juga sangat berpengaruh pada kekuatan baja ringan. Seperti beberapa video saya tetap menjelaskan, hati-hati, baja ringan tidak kuat ditekan, baja ringan hanya kuat ditarik. Nah itu sebenarnya prinsip dasar. Ini juga karena terbang, ini kanopi sangat luar biasa lagi, ini kanopi lagi, ini kanopi juga, ini kanopi, dan ini yang sangat luar biasa, ini masjid. Nah sini lagi, ini masjid. Kenapa luar biasanya? Ini tidak dihitung. Jelas kita akan memakai genteng beton, tetapi untuk konstruksi tidak dihitung. Kita lihat sendiri ini bentuknya. Ini karena fotonya yang tidak jelas. Kalau ini jelas fotonya kita bisa tahu apa penyebabnya. Tapi yang jelas kuda-kuda tidak mampu menahan beban yang diberikan. Ini juga, ini sangat luar biasa. Ini saya kira ini nekat, tukang nekat ini saya bilang. Kenapa? Karena sudah tahu baja ringan tidak kuat, hanya satu batang, tapi tidak dibuat sebagai kuda-kuda, hanya dibuat satu batang. Dengan ini saya kira ini lebih dari 1,5 meter. Sementara kalau untuk atap beton ini mungkin di 60 cm saja, ini sudah sangat luar biasa, dia bisa nahan seperti itu. Karena ini biasanya kita berikan support tersendiri untuk si batang yang hanya satu batang, seperti itu. Nah ini karena ikatan ke baloknya atau baloknya sendiri yang nggak kuat atau seperti apa kita nggak tahu. Ini karena pasti ini diterbangkan angin. Ini bukan karena konstruksi yang gagal, ini diterbangkan oleh angin. Bisa jadi ini tidak diikat, karena dulu beberapa kejadian yang lalu tukang saya juga pernah seperti ini. Itu sudah kuat, akhirnya goyang saat angin. Nah di situ saya sangat kesal, saya sangat marahin. Itulah penyebab sebenarnya dari kegagalan dari baja ringan, bukan karena material yang tidak kuat yang waktu itu digunakan, tapi hanya ikatan kepada tumpuan bawahnya yang tidak dibuat. Ini yang sangat saya kesali atau saya sarankan untuk pada teman-teman semua.
Jangan sampai kejadian ini terjadi pada pekerjaan kita, jangan sampai ini terjadi pada bangunan kita. Untuk bos-bosku semuanya, lebih baik kita menggunakan satu adalah material yang lebih bagus. Kita bisa tanyakan jenis materialnya, kita bisa tanyakan kekuatannya, kita bisa tanyakan seperti apa ini mau dipasang. Lebih baik mencari informasi ke sana kemari daripada kita mengikuti omongan daripada penjual. Yang kedua, tetap gunakan aplikator yang berpengalaman, yang baik, yang memang sudah tersertifikasi dan memang itu bidangnya, daripada kita menggunakan, mohon maaf, banyak sekarang menggunakan aplikator-aplikator yang memang baru pandai atau baru mengenal baja ringan, sehingga kita lihat kadang-kadang membuat konstruksi baja ringan seperti membuat konstruksi kayu atau bahkan konstruksi seperti konstruksi baja berat. Ini sangat disayangkan. Gunakanlah aplikator-aplikator yang sudah berpengalaman. Yang ketiga, kalau bisa gunakan pengawas khusus untuk baja ringan. Kenapa? Karena ini sangat penting. Aplikator yang kerja di atas bisa jadi tidak terfokus untuk beberapa bagian perkuatan dari baja ringan, yakni bisa jadi air bracketnya atau bautnya yang tidak standar, atau baja ringan yang memang kurang kekuatannya, lebih baik di stop oleh pengawas tersebut. Yang keempat, jika ini yang mesti kita lakukan, yakni gunakanlah hitungan struktur atau detail gambar yang benar. Kenapa? Itu sangat membantu aplikator, sangat membantu juga bosku, sangat membantu juga untuk pemilik bangunan agar tahu kekuatannya, agar aman konstruksinya dan juga aman untuk masa garansinya. Kenapa? Karena baja ringan ini sebaiknya memiliki garansi pemasangan daripada distributornya. Yang kelima, yakni jangan kita menghemat budget untuk bagian-bagian yang memang dibutuhkan sesuatu yang lebih baik. Seperti kita membuat atap konstruksi nanti dibebankan oleh genteng berat, jangan kita hemat untuk membuat konstruksinya, dalam artian kita ingin budget seperti kita melaksanakan atap genteng biasa. Kenapa? Karena risikonya sangat besar, bosku. Hati-hati bosku semuanya, risikonya sangat besar. Disitulah kita bijak dalam mengeluarkan anggaran. Terima kasih. Untuk kali ini videonya cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Saya hanya mereview seperti yang digambar dan juga melalui pengalaman yang saya dapat selama ini. Bukan bermaksud untuk merendahkan, bukan bermaksud untuk menyinggung segala sesuatunya. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share dan juga di-subscribe untuk perkembangan channel ini. Terima kasih bosku, terima kasih semuanya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.